Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Jemaah rahimahullah, sama-sama marilah kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita sampai hari ini masih diberi kekuatan iman dan Islam untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan seterusnya kita diberi hidayah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa mengikuti sunnah beliau. Bapak-bapak, saudara-saudara dan jamaah semuanya, bahwa disadari atau tidak, sebenarnya kita itu mempunyai kekuatan. Namun kekuatan itu memang tidak nampak ya. Kekuatan itu memang tidak manifest, sehingga kadang kekuatan itu kita abaikan. Namun kekuatan itu adalah sesuatu yang memang bukan automatically ya, atau mungkin otomatis berjalan begitu, tetapi memang harus ada manage, ada pengelolaan. Nah, manakala pengelolaannya bagus, maka kekuatan itu bagus. Tapi kalau lemah, ya sebaliknya akan lemah juga produk dari kekuatan yang lemah tersebut. Nah, kekuatan apa yang saya maksud di sini adalah bukan kekuatan saya punya tenaga kekal, bukan. Tapi kekuatan yang lebih mengarah kepada kekuatan iman dan takwa seseorang. Nah, sehingga apabila kita ingin kuat iman dan takwanya, maka harus bagaimana kita? Ya mestinya munculkan atau mungkin juga dilakukan semacam apa ya, istilah orang itu reinforce gitu, supaya bangkit gitu, kekuatan itu. Apa kekuatan itu? Adalah hati. Sementara kalau kita lihat, atau kita rasakan, kadang kita tidak tahu di mana sih hati saya. Atau dalam bahasa Al-Quran maupun hadis disebut di mana sih qalbun kita. Nah, apakah qalbun itu sama persis dengan hati yang disebut dengan istilah liver begitu, liver ya? Ada yang mengatakan tidak. Karena yang namanya hati dalam arti qalbun itu adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat. Di sana ada yang benar, ada yang salah. Di sana ada yang baik, di sana ada juga yang buruk. Nah, jika kita menangkap katakanlah fenomena itu secara tepat, baik, buruk, benar, salah, hati kita mampu untuk mendeteksi itu,
Maka diharapkan kita itu akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya, jika katakanlah eksistensi hati atau qalbun tadi itu justru sebaliknya, maka kita tidak merasa, bahkan mungkin kita tidak mampu untuk menangkap bahwa ini salah, bahwa ini adalah buruk. Lakukan, namun itu. Nah, sehingga di sini saya ya tidak 100% tidak setuju ya, tapi ada setuju tapi juga tidak. Karena apa? Dia mengatakan hati nurani itu adalah merupakan satu kekuatan yang selalu benar. Apa begitu? Hati nurani begitu. Tapi kalau benar ada berita tidak? Karena tadi yang saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, khatamu a'udzubillahi khatamu Allahu ala qulubihim, bahwa Allah telah menguji mati hati mereka. Coba, kalau begitu berarti kan hati tidak selalu benar, hati itu tidak selalu berpihak pada hal-hal yang positif konstruktif. Karena di sini jika Allah menguji mati, maka hati itu cenderung untuk menangkap sinyal-sinyal kehidupan ini hal-hal yang bersifat buruk atau dalam bahasa agama itu maksiat. Tapi sebaliknya, jika tidak diuji mati, maka kita lihat bahwa barang siapa yang Allah memberikan petunjuk pada hati kita, maka tidak ada yang bisa untuk menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Nyanyilah. Dan jika dengan demikian, maka bagaimana agar hati kita itu kita mencoba untuk bisa introspeksi diri, ya. Apakah saya kuat nggak sih ya? Hatinya dalam hal untuk bisa katakanlah menangkap sinyal-sinyal kebenaran dan kebaikan, dan sebaliknya juga mampu untuk melihat bahwa yang buruk itu buruk, bahwa yang salah itu salah. Kan begitu. Ya, sehingga kita sering berdoa ya, Allahumma adana haqqa wa arzuqna tibaan wa adana batila wa arzuqna tinaba. Jadi doa ini adalah doa bukan untuk manusia takkan, tetapi ditujukan kepada hati kita. Sehingga cobalah kita untuk memelihara, untuk katakanlah menanam, menyiram, menumbuhkan hati kita ini betul-betul hati yang baik. Dalam bahasa Quran disebut qalbun salim. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, di sana disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banin. Pada hari ini tidak bermanfaat, pada hari itu tidak bermanfaat harta kekayaan seberapapun jumlahnya, wal banin, dan anak-anak seberapa hebatnya anak itu. Nah, melihat ayat Syu'ara 88 ini, maka ternyata orang yang bangga mengatakan bahwa dengan harta kekayaan semua bisa dibeli, itu benar adanya memang. Lebih-lebih kalau yang dibeli adalah kemaksiatan. Misal contoh yang sering kita dengar, sering kita lihat di YouTube, dia adalah membeli pasal-pasal di dalam KUHP atau mungkin pasal-pasal di dalam undang-undang korupsi atau tipikor. Nah, bisa membeli memang, tapi yang dibeli adalah sesuatu yang maksiat. Nah ini, dari yang lain sebagainya contohnya banyak. Di dalam ayat berikutnya
illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau hati yang selamat. Nah, ternyata qalbun salim itu adalah merupakan kekuatan hebat yang dimiliki oleh seseorang. Nah, permasalahannya tinggal kembali kepada kita. Kita sudah tidak sih mencoba untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan hati ini menuju ke arah qalbun salim, bukan sebaliknya, ya. Qalbun yang sesat, qalbun yang zalimin, begitu. Nah, sehingga PR kita adalah bagaimana kita mencoba berusaha keras untuk memelihara hati kita itu. Otak boleh loncat, boleh, ya. Juga percecasan itu bolehlah mungkin sampai 150 bahkan 200 misalnya, boleh. Masuk juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial dan sebagainya. Silahkan itu dimaksimalkan. Namun kuncinya memang di hati kita masing-masing. Kalau hati kita itu saling, insya Allah IQ, EQ, SQ dan juga SSSQ itu akan bisa berjalan baik. Tapi kalau enggak, ya sudah. Kalau hatinya itu dolim, sesat, itu ya celaka kita. Ya, begitu. Dan perlu diketahui, saya tertarik dengan apa yang disebut, yang dilantunkan di dalam syairnya penyanyi Opik yang terkenal dengan istilah tombol hati. Kalau saya lebih condong untuk menerjemahkan istilah tombol hati itu adalah menjaga hati, memelihara hati. Apa saja kita sudah hafal, ya. Jadi kalau ada apa yang nanti bisa lihat, coba renungkan saja. Yang pertama, kita harus bisa melakukan apa yang disebut dengan istilah membaca Al-Quran dan mengerti isinya. Sekarang saya dan kita semuanya lah mudah-mudahan Bapak-bapak dan saudara sekalian, Quran itu kan ada 6.663 ayat atau 66 ayat. Siapa yang sudah khatam Quran itu lebih dari 100 kali. Kalau umurnya 100, kemudian setiap Ramadan khatam sekali, maka bisa. Kan gitu kan? Dan sekarang kita nggak usah jauh 100. Karena sudah, saya usianya sekarang 80, berarti saya rasakan Ramadan katakanlah sejak usia 20. Oh, berarti sudah 60 khatam, karena saya setiap Ramadan khatam. Pertanyaannya adalah, dari 6.665 ayat itu, berapa persen yang kita tahu isinya? Saudara, kita jujur aja. Jangan-jangan mungkin kita ini di dalam membaca Al-Quran itu lupa. Katanya kan kalau membacakan dapat bahasa betul, membaca saja memang dapat bahasa berbeda dengan membaca usah atau mungkin yang lain. Ada pahalanya. Maka pahalanya bertingkat, ada 1, ada 10, dan ada yang lebih. Karena kesucian kita. Tapi di dalam apa yang disampaikan ini oleh Bapak ini, Al-Quran dibaca, tapi tahu kandungannya. Mengapa? Nah ini, kalau tahu kandungan isinya, maka itu akan memang memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Betul itu. Tapi kalau kita hanya baca
Bismillahirrahmanirrahim, mari bertamin dari kita seterusnya itu tidak membekas. Hanya cepat bahasa pada kali. Tapi tidak membekas, sehingga apa? Tidak berdampak kepada perbuatan membangun keimanan dan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, mohonlah ya bagi teman-teman yang biasa tadarus di rumah, baik di Ramadan maupun Ramadan, itu jangan begitu saja membaca taktil. Coba ikuti terjemahannya. Kalau mungkin baca Qurannya pada terjemahannya. Syukur-syukur kita bisa mentadaburinya, syukur-syukur. Kalau hanya terjemahan nggak apa-apa. Ya, jangan kita bangga, saya sudah khatam sekian puluh kali. Setelah saya tanya, coba itu saya bertanya, khatam Allah wala qulubihim wala samihim, dan seterusnya itu maksudnya apa? Apa ya itu? Kalau sudah begini, ini menjadi prihatin kita. Ini baru istilahnya obat yang pertama oleh optik. Jadi tolonglah kita berusaha. Kalau misalnya membaca Al-Quran itu ya jangan, kalau misalnya sampai 100% hebat, tapi ya jangan 10% lah. Ya setengahnya lah, 50% tahu maknanya. Jadi dengan kata bukan kita itu ahli bahasa Arab ya, tetapi terjemahannya kita baca sehingga kita tahu begitu. Kemudian yang kedua, coba laksanakan sholat malam. Mungkin ada yang 11, ada yang lebih. Khusus untuk Ramadan, saya yakin kita semuanya bisa. Tapi di luar Ramadan, bisakah kita melestarikan sholat malam itu? Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mengapa? Ya, karena sholat malam itu adalah sholat yang menurut Allah itu adalah merupakan satu kegiatan ibadah yang merupakan satu tambahan, dalam arti kata tambahan itu, tapi tambahan ini bisa diartikan tambahan yang berkaitan dengan hidayah, tambahan barokah, tambahan derajat dan sebagainya. Tapi masalahnya tinggal kita apakah sudah membiasakan untuk sholat tahajud baik 11 maupun atau lebih. Monggo. Kemudian yang ketiga yaitu kumpulkan para ahli soleh. Jadi mungkin kalau dalam bahasa gampangnya ya orang yang soleh. Bisa nggak sih kita lebih bisa menjauh ya walaupun ini kadang ditantang oleh jumlah orang. Jadi mengumpulkan orang soleh itu memang tidak gampang. Apalagi kalau kita berjauh secara individual, tidak gampang. Karena kita nggak bisa menilai apakah dia soleh atau tidak. Tapi sebenarnya kesalehan itu bisa dilihat dari segi apakah dia dalam beribadah secara kualitas maupun kuantitas itu lebih bagus iman saya. Maka itu adalah orang soleh. Amin. Kemudian yang keempat, lakukan sunat sebanyak mungkin. Saya hanya ingin katakanlah diri saya, apakah kamu sudah sholat sehari 40 rakaat? Sudah mungkin. Kalau kamu sudah sholat 40 rakaat sehari semalam, berarti kamu sudah cukup hebat. Wajibnya 17, sunnahnya 12, sunnah rawatib. Kemudian tahajudnya 11, 40. Cukup ditambah ada duhanya 4 rakaat, ditambah dengan sholat tahiyatul masjidnya, wah itu berapa? Tidak ada hitungan, bisa sekali kita masuk masjid sholat begitu. Nah, jika sunnah-sunnah sholat ini bisa kita lakukan sampai 40 rakaat, insya Allah kita juga
bisa menangkap dampak dari sholat itu sendiri, yang betul-betul sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Yang terakhir, zikir malam, zikir bengi sing suwe. Yang menggunakan pengertian nama ini relatif, ada yang menggunakan sekian ratus, sekian ribu dan sebagainya monggo. Tapi kalau yang namanya zikir itu jangan zikir yang tidak diajarkan Rasulullah. Soalnya saya dengar ada sejumlah orang yang mengamalkan zikir-zikir, tapi zikirnya itu adalah zikir yang tidak diamalkan atau diajarkan di dalam sunnah-sunnah. Ini bahaya. Karena apa? Zikirnya itu justru akan berdampak negatif, yaitu mendatangkan jin-jin. Bukan malah barokah, tapi mendatangkan jin. Karena zikir yang dilakukan seorang ibu dan sebagainya itu adalah zikir yang tidak diajarkan Rasulullah. Ya itulah Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sudah menerangkan walaupun dari usaha dan dari nama Allah mudah-mudahan kita berhak dalam selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesimpulan, saya ingin menyimpulkan, sudahkah kita betul-betul sadar bahwa hati ini sangat besar artinya bagi kehidupan individu. Siapa yang bisa memelihara, baik seperti yang tadi disarankan Opik untuk 5 kombo hati itu, atau sebaliknya, maka terserah kepada kita semuanya untuk bisa melakukan. Tapi saya ingin satu yang menekankan kembali, wa idza tuliyat ayatuh zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maksudnya ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Tolong, ayat itu bisa Al-Quran, bisa gejala alam. Ya, yang kurang aja gejala alam mungkin kita kadang-kadang nggak merasakan. Bisa nggak menambah? Nah, makanya tadi sarannya Taufik bagus. Baca Quran sekaligus tahu kandung. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita berdoa, semoga kita diberi hidayah dan kita mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai akhir nanti. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal mu'minin wal ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين